Selamat pagi, salam sehat, selamat berjumpa di program Duduk di Wisma, sebuah program dan bincang cerdas yang akan membahas segala sesuatu tentang Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Di segmen pertama ini, perkenankan saya memperkenalkan diri, saya Elis Greti, saya akan memandu segmen pertama dan episode pertama di program Duduk di Wisma ini. Baik, telah bersama dengan saya pagi hari ini, selaku Koordinator RSDC Wisma Atlet, yaitu Mayor Jenderal TNI Dr. Tugas Ratmono, Spesialis Saraf, Magister Administrasi Rumah Sakit, Magister Hukum. Selamat pagi Jenderal. Selamat pagi Sobat Wisma. Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai program ini, kita harus tetap menaati protokol kesehatan. Oleh karena itu, kita akan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Mohon izin. Baik, kita akan lanjut pada perbincangan kita. Kita saksikan terlebih dahulu cuplikan yang berikut ini. Saya masih ingat persis Bapak Doni meminta foto-foto tentang Wisma Atlet saat itu. Kebetulan saat kami diminta, kami memang sudah mempunyai foto-foto tentang Wisma Atlet. Akhirnya memang ditentukan Wisma Atlet sebagai tempat rumah sakit darurat COVID-19 ini. Dan saya mengikuti bahwa kalau tidak salah hari Jumat saat itu atau Kamis itu, Jumat mungkin, itu perintah untuk segera menyiapkan rumah sakit darurat COVID-19. Senin akan segera difungsikan waktu itu. Jadi yang benak kami adalah suatu hal yang sangat luar biasa, sangat cepat. Yang saya kaget adalah penyiapan hanya waktu yang kurang seminggu. Ekstrimnya waktu itu 4 hari harus selesai. Ini luar biasa. Wisma Atlet Kemayoran Jakarta mulai hari ini atau sore ini akan dioperasikan sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Saat pasien masuk pertama gitu, tidak selengkapnya sudah siap gitu. Ada beberapa pegawai di sini yang menyiapkan mungkin tidak dengan APD yang lengkap, mereka lari karena ketakutan tentunya ada pasien COVID masuk ke sini. Ini suatu dinamika yang lucu juga, tapi sekaligus saya kira menggambarkan bahwa COVID tidak bisa dianggap sepele. Baik, Sobat Wisma sekalian, telah kita saksikan bersama mengenai profil singkat mengenai RSDC Wisma Atlet ini. Kita langsung saja pada pertanyaan kita. Yang pertama, bagaimana awal mula Bapak bisa ditunjuk sebagai koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini? Mungkin bisa dijelaskan, mohon izin. Ya, jadi Mbak Elis dan Sobat Wisma semuanya, awal saya bertugas sebagai koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini adalah mulai dari setelah saya ditunjuk atau dipercaya menjadi Kepala Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia. Setelah itu Panglima TNI memberikan surat perintah pada saya untuk menjadi koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini. Dan waktu itu akhir dari Juni 2020, dan saya ingat persis tanggal 29 Juni 2020 ada serah terima jabatan dengan pejabat sebelum saya. Kemudian sorenya saya ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, dan besoknya kita tanggal 30 sudah mulai bekerja. Kemudian dari waktu ke waktu itulah bahwa saya awal mula, dan sampai saat ini saya masih dipercaya untuk menjadi koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini. Wah, jadi terhitung sejak 29 Juni sudah memimpin dari RSDC ini ya. Jadi orang yang duduk di hadapan kita semua ini adalah benar-benar narasumber yang paling terpercaya apabila kita ingin mengetahui banyak hal mengenai Rumah Sakit Wisma Atlet ini sendiri. Mungkin seperti itu, Jenderal. Ya, namun sebenarnya sejak saya masih menjadi Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat waktu itu, ini rumah sakit belum berdiri, belum dioperasionalkan. Saya masih juga ikut di dalam gugus tugas percepatan
penanganan pandemi COVID-19 nasional waktu itu, saya juga sudah memantau juga dan memerintahkan anggota atau staf kami untuk ikut juga melihat persiapan dari rumah sakit darurat COVID-19. Siap. Dan bahkan waktu itu kami sempat juga sebelum diresmikan atau ditinjau oleh Bapak Presiden, Bapak Kepala Satgas atau Kepala Gugas saat itu memerintahkan saya untuk mengecek fisik di tanggal 22 kalau nggak salah Maret, dan kita lihat di situ kesiapannya seperti apa. Staf kami menyampaikan kesiapan dan kita laporkan juga. Tentunya ini dipersiapkan oleh banyak stakeholder, baik itu dari BNPB waktu itu, kemudian PUPR, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan yang lainnya. Siap. Bersatu padu bagaimana menyiapkan dalam waktu, kalau tidak salah 4 hari. 4 hari harus siap, dan kalau nggak salah waktu itu saya mendapatkan perintah hari Kamis atau Jumat waktu itu, dan Senin harus dibuka. Wow. Luar biasa. Jadi kami betul-betul memberikan takjub kepada mereka yang bekerja siang malam untuk siap 4 hari sebesar rumah sakit ini. Itu saya kira awal dari berdiri rumah sakit ini, dan kami mungkin 4 bulan kemudian ditugaskan ke sini sebagai koordinator, menggantikan koordinator yang lama, Kepala Pusat Kesehatan sebelum saya. Wah, luar biasa sekali Sobat Wisma. Jadi dari awal pembentukan rumah sakit ini, Bapak sudah turun langsung dalam mulai dari pembentukan sampai berjalan sampai sudah sangat banyak improvement dari rumah sakit ini. Mohon izin mungkin seperti itu, Jenderal. Iya. Siap. Oke, kita akan berlanjut pada pertanyaan selanjutnya. Ini merupakan pertanyaan dari isu-isu. Sangat banyak pertanyaan dari halayak di luar sana, dari netizen-netizen, bahkan dari warga Wisma sendiri yang bertanya, sebenarnya pasien dengan kondisi seperti apa yang bisa dirawat di RSDC ini? Ya, kalau kita lihat dari awal berdiri sampai saat ini bahwa awal kalau kita lihat dulu, kita ingat persis bahwa hanya 1 tower yang digunakan, yaitu tower 7. Di sana kriterianya adalah pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan, paling banter sampai sedang gitu ya. Itu yang boleh masuk atau yang dipersyaratkan bisa masuk di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet ini. Kemudian tower 4 digunakan waktu itu. Kemudian tower 4 digunakan, kemudian dikembangkan lagi. Tower 6 disiapkan seperti rumah sakit beneran di dalamnya. Ada IGD, ada HCU, ada ICU gitu. Baik. Kemudian pasien-pasiennya mulai berubah tidak hanya ringan sedang saja, tapi juga dikembangkan tower 4, tower 5, kemudian dipisahkan juga pasien yang bergejala dan tidak bergejala. Siap. Jadi di sini kriterianya ada orang tanpa gejala konfirmasi COVID dirawat di tower 4, 5, diisolasi di situ, dan yang bergejala di tower 6 dan 7. Siap. Nah, ini mulai berkembang terus. Kemudian kita pahami ya, saat itu ada peningkatan kasus di September 2020, kemudian peningkatan lagi di Januari 2021, ya seperti gelombangnya sangat tinggi di situ, kemudian berubah lagi di fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian saat ini kita baru saja kita melihat mungkin gelombang kedua ya. Dari gelombang pandemi COVID-19 ini. Gelombang kedua ditandai dengan puncak dari hunian yang sangat tinggi di situ, bisa sampai melebihi dari 7.000. Kemudian kita lihat mulai bahwa kita siapkan kriteria pasiennya mulai secara fakta ini berubah gitu, mulai dari ringan, sedang gitu ya, bahkan ada yang berat di situ. Sampai kita tangani ada ICU dan lain sebagainya. Dan bahkan yang tanpa gejala kita nggak melayani lagi di sini. Saat ini? Ya, waktu yang sangat ramai itu ya. Siap. Juni, Juli ya gitu ya. Dan itu kita pindahkan atau dirawat ada disiapkan di Nagrak dan Pasar Rumput. Jadi kayak rumah isolasi yang terpusat di sana.
di Nagrak dan di Pasar Rumput. Sehingga betul-betul bahwa di sini memberikan suatu pelayanan yang seperti rumah sakit tidak darurat tadi. Tidak darurat. Jadi ini betul-betul disiapkan dengan luar biasa di sini oleh teman-teman pelayanan yang memberikan pelayanan di sini dari tenaga kesehatan, kemudian tenaga non kesehatan dan lain sebagainya bersatu padu memberikan pelayanan dengan skala yang sangat besar untuk pasien-pasien yang dirawat di sini. Ya. Luar biasa sekali. Kita sudah mendengar penjelasan mengenai Wisma Atlet Kemayoran tidak hanya menerima pasien yang OTG saja, tapi saat ini sudah sampai ke gejala berat seperti itu ya. Karena kami sangat banyak mendengar kalau Wisma Atlet itu hanya sebagai tempat yang OTG saja. Namun ternyata itu adalah pada awalnya. Sekarang rumah sakit ini telah berkembang, berinovasi semakin hari semakin baik. Sekalipun namanya rumah sakit darurat, tapi dari segi pelayanan dan fasilitas sudah standarisasi sebagai rumah sakit seperti itu. Mungkin kita akan lanjut. Bisa ditambahkan juga. Siap. Ya. Jadi sebagai rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet ini yang dengan jumlah kamar perawatan 7.894 ya. Siap. Dan kita juga mempunyai unit-unit layanan yang dikembangkan terus. Awalnya kita hanya punya IGD dan ruang perawatan. Saat ini kita dan ICU yang jumlahnya sedikit waktu itu. Saat ini kita kembangkan ada ICU, ada IGD, ada ruang perawatan, kemudian ada laboratorium, ada bagian radiologi, Siap. bagian farmasi, Siap. kemudian bagian gizi, bagian psikologi juga, ini sangat penting, kemudian bagian riset gitu ya, bagian diklat gitu, Siap. kita kembangkan terus. Sampai ini yang tempat ini nih, ini adalah bagian dari yang kehumasan di sana, kemudian kita bikin ini mungkin kayak studio dari Siap. kita namakan kan channel RSDC lah. Siap. Tapi, Channel dari RSDC. tapi apa tadi acaranya duduk Duduk di Wisma. di Wisma. Siap. Ini saya kira luar biasa juga pengembangan semata-mata dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para penyintas COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini. Ya. Luar biasa sekali. Jadi langsung dari koordinator RSDC Wisma Atlet kita mendengarkan betapa luar biasanya improvement dan keberadaan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet saat ini. Mungkin kami akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mohon izin. Yaitu masih tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat, yaitu tentang isu kolapsnya banyak rumah sakit di Jabodetabek ini. Bahkan ada yang berkata kalau termasuk dari Wisma Atlet sendiri. Mungkin bisa memberikan penjelasan, izin Jenderal. Ya, jadi Mbak Elis dan Sobat Wisma ini yang berbahagia, saya kira kalau di Wisma Atlet tidak kolab ya, tidak kolab. Mungkin ya rumah sakit lain juga sebenarnya mungkin tidak kolab juga. Siap. Jadi karena banyaknya pasien mungkin ada beberapa yang tidak menampung dan lain sebagainya gitu. Wisma Atlet saya kira tidak pernah kolab ya, karena kita terus mengembangkan, mengantisipasi kalaupun jumlahnya besar, kita juga tempatnya kita tambahkan besar, tenaganya juga kita terus bertambah gitu ya. Dari relawan-relawan kita sangat bersyukur ada relawan-relawan yang selalu mendaftar dan mengisi untuk memperkuat pelayanan di sini ya, SDM-nya diperbesar sehingga saat itu kalau mungkin kita pernah mendengar begitu banyak yang datang, mungkin bahkan sampai 400 atau sekaligus 400. datang gitu ya. Siap. Itu kan luar biasa dan Luar biasa. ini tentunya memerlukan waktu dan memerlukan tenaga yang lebih besar untuk mempercepat bagaimana mereka bisa dilayani masuk ke ruang perawatan. Tapi katakanlah siang datang gitu ya, ya paling lama malam sudah masuk ke ruang perawatan dan sudah bisa teratasi semuanya itu. Jadi saya kira di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini kita selalu berupaya supaya betul-betul pelayanan ini berjalan dengan baik, mulai dari kasus ringan, sedang, dan juga bahkan saat ini kasus yang berat yang kita juga tidak mudah untuk merujuk ke pasien di rumah sakit darurat yang lain. Siap. Jadi kami juga mendapatkan data kalau Rumah Sakit Wisma Atlet pernah menangani pasien sebanyak 7.167.
seperti itu Jenderal pada saat second wave ini? Ya, ini saya kira jumlah yang sangat besar ya. Siap. Ya, saya kalau di Indonesia lah katakanlah, bahkan mungkin di dunia saya tidak tahu persis, tapi ini menjadi suatu ruang perawatan yang sangat besar. Yang jelas kalau di tingkat nasional nggak ada yang merawat sampai lebih dari 3.000. 7.000. Kita 7.000 lebih. Siap. Jadi, ini luar biasa. Siap. Namun saya melihat teman-teman dengan senang hati, dengan gembira, terus kita pupuk jangan lupa bahagia untuk berikan pelayanan terbaik untuk mereka. Dengan saya lihat yang kami juga merasa terharu, mereka memberikan pelayanan tanpa lelah, tanpa kadang kita berpikir mereka tidak berpikir dirinya itu juga terancam. Siap. Sangat berisiko tinggi terpapar, tapi mereka memberikan pelayanan luar biasa pada pasien-pasien masyarakat yang terkonfirmasi positif masuk di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Boleh mungkin kita juga bisa upload ya kepada mereka. Siap. Gimana kita berikan aplaus bersama kepada seluruh nakes dan seluruh relawan yang ada di Wisma Atlet sempat merawat sebanyak 7.167 pasien ya. Karena banyak sejawat kami di tempat-tempat lain merawat pasien 300 pasien. Kami merawat 300 pasien COVID itu sudah sangat over, sudah sangat melelahkan. Apalagi di Wisma Atlet ini sempat merawat 7.167 dan itu semua pasien terkonfirm COVID-19. Luar biasa sekali mungkin seperti itu. Jadi masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami tanyakan. Yang selanjutnya yaitu bagaimana tanggapan Bapak selaku koordinator RSDC Wisma Atlet mengenai dalam second wave ini ada sangat banyak tenaga kesehatan dari RSDC ini yang tumbang dalam selagi melakukan pelayanan kesehatan. Iya, Mbak Elis mungkin bukan tumbang ya. Siap. Bukan tumbang, tapi mereka memang ada beberapa yang terpapar lah, cukup Siap. banyak memang. Jadi dari kumulatifnya cukup banyak, tapi memang dirawat ya lumayan banyak, tapi tetap tidak mengurangi kualitas atau pelayanan yang ada. Gitu. Artinya mereka diisolasi, tapi teman-teman yang lain tetap bisa memberikan pelayanan tanpa ada suatu gangguan dalam pelayanan. Dan kenapa ada beberapa yang terpapar? Tentunya sebelumnya kita betul-betul sudah sangat strict dan memperlakukan dan menjaga atau mencegah supaya kita tidak terpapar. Dengan kita melihat data-data tahun sebelum ada gelombang kedua ini, memang betul-betul sangat kecil untuk kejadian mereka terpapar itu. Namun dengan gelombang kedua, kita pahami bahwa gelombang kedua ini banyak karena suatu varian gitu ya. Varian Delta kan, kita kenal varian Delta. Luar biasa varian Delta, kecepatan dan penularan ke siapapun gitu ya, dimanapun dengan kondisi yang sangat-sangat risiko tinggi, tentunya itu sangat mungkin untuk terjadi paparan. Jadi saya kira teman-teman kita terpapar COVID, namun kita juga bersyukur karena mereka sudah divaksin juga lengkap. Sudah divaksin. Ya, dengan kita lihat bahwa setelah divaksin lengkap ini, kalaupun terpapar, mereka juga tanpa gejala dan gejalanya sangat ringan. Siap. Dan mereka cepat pulih lagi. Dan kita sangat salut lagi adalah mereka setelah pulih, mereka bekerja lagi ini. Ini luar biasa menurut luar saya. biasa sekali. Namun dengan bahwa kita udah cek bahwa betul-betul mereka betul-betul kondisi yang baik gitu ya, walaupun setelah terpapar. Ini yang kita lihat, dan kalaupun ada terpapar, kita tetap waspada, kita antisipasi supaya mereka betul-betul tetap terjaga kondisi kesehatan, jangan sampai memburuk dan lain sebagainya. Ini yang upaya kami dari sisi manajemen untuk betul-betul melindungi mereka dan memperhatikan betul jangan sampai terpapar yang belum terpapar. Karena ini betul-betul kita harus saling menjaga. Jadi kita menjaga diri kita, menjaga yang lain, ya. Dan ini sangat penting untuk kita semuanya, walaupun beberapa yang teman-teman yang sudah terpapar. Ini yang menjadi concern kami untuk menjaga yang lain tidak terpapar lagi. Ya. Baik, luar biasa sekali. Jadi
Luar biasa untuk para nakes dari RSDC ini sudah sangat bekerja dengan begitu luar biasanya. Terima kasih untuk telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Tentu saja sangat banyak yang sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat Wisma sekalian. Dan pertanyaan-pertanyaan mengenai Wisma Atlet ini pasti akan selalu terjawab di program Duduk di Wisma ini. Oleh karena itu, tetap saksikan dan nantikan episode-episode selanjutnya dari kami. Terima kasih Jenderal, mungkin mengakhiri program episode pertama kali ini. Ada harapan dari Jenderal selaku koordinator dari RSDC ini mengenai pandemi ini, mengenai second wave ini, termasuk kepada nakes sekalian. Ya, kami tentunya harapan saya, harapan nakes yang ada di sini, harapan semuanya yang di sini, dan juga saya kira sobat Wisma semuanya pasti berharap bahwa pandemi ini harus cepat selesai, cepat terkendalikan gitu ya. Dan tentunya setelah terkendalikan, kita berharap juga ke depan bahwa Indonesia atau negara kita itu mempunyai suatu infrastruktur atau suatu kemampuan ke depan yang bisa cepat bisa menyelesaikan kalau ada wabah lagi. Siap. Jadi tentunya ini menjadi suatu hal yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang ya. Kita punya pengalaman pandemi seperti ini dan kita berharap ke depan kita punya pusat pengendalian untuk wabah ini ya, wabah apapun ke depan, sehingga kalau ada wabah tentunya akan bisa menyelesaikan dengan cepat dan harapan itu harus kita dukung secara bersama-sama, kerja secara kolaborasi dari semua unsur yang ada, baik itu dari TNI, Polri ya, bersama dengan Kementerian Kesehatan, kementerian lembaga yang lainnya, kemudian dengan universitas atau fakultas kedokteran ya, karena ini khusus masalah penyakit. Siap. Kemudian juga dengan para atau lembaga laboratorium atau lembaga riset, lembaga laboratorium ya. Kemudian lembaga-lembaga lainnya yang bergerak di bidang kesehatan dan juga bergerak bidang lainnya karena ada impact yang lain dari kesehatan ini. Kemudian para ahli tentunya kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk membangun kekuatan untuk kalau ada wabah berikutnya ini betul-betul kita sudah siap. Siap. Yang saat ini tentunya wabah ini belum selesai atau pandemi ini belum selesai. Mari semuanya ya harus tetap disiplin, tidak boleh menawar, melakukan protokol kesehatan dengan baik, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun bersih gitu ya. Kemudian juga menjaga jarak, ini yang sangat penting. Ditambah hindarilah kerumunan, kemudian kurangilah mobilitas untuk betul-betul bisa memutus rantai penularan COVID-19 ini dengan baik. Siap. Saya kira itu pesan kami ya, dan harapan kami. Siap. Luar biasa sekali. Demikianlah harapan dan pesan dari Koordinator RSDC Wisma Atlet Kemayoran mengenai pandemi dan segala hal yang sedang kita hadapi saat ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Jenderal, mohon izin untuk waktunya pada pagi hari ini. Demikianlah segmen pertama atau perdana dari Duduk di Wisma pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Sobat Wisma sekalian yang sudah nonton dan juga mensubscribe dari channel YouTube dari RSDC Wisma Atlet. Jangan lupa untuk terus nantikan segmen-segmen dan episode-episode selanjutnya karena sangat banyak pertanyaan yang akan bisa terjawab melalui dari tempat ini. Karena hanya di Duduk di Wisma kita bisa mendengarkan langsung dari production Wisma Atlet sendiri. Demikianlah episode pertama dari Duduk di Wisma kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tetap prokes, tetap jaga kesehatan, salam sehat, tetap semangat, tetap gembira.